Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Andini Erika Firdausi dari kelas Matematika 2021D dengan NIM 21030214005. Pemirsa yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia. Pengertian Pancasila merupakan filosofis ground select, suatu fundamen gagasan yang mendalam, merupakan landasan atau dasar bagi negara merdeka yang akan didirikan. Pancasila juga berfungsi sebagai bintang pemandu atau lead star, sebagai ideologi negara, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai filsafat, sebagai perekat atau pemersatu bangsa, dan sebagai wawasan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional. Pancasila sebagai dasar negara, secara etimologis, istilah dasar negara maknanya sama dengan Good Norm atau norma dasar, Rechtsstaat atau cita hukum, Staatsrecht atau cita negara, filosofis Grundslag atau dasar filsafat negara. Dasar negara merupakan suatu norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum, sekaligus menjadi cita hukum atau Rechtsstaat, baik tertulis maupun tidak tertulis, dalam suatu negara. Alasan Pancasila sebagai dasar negara: yang pertama, Pancasila digali dari adat dan budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila memiliki potensi menampung kondisi dan sifat pluralistik bangsa. Yang ketiga, Pancasila menjamin kebebasan warga negara untuk beribadah menurut agama dan keyakinan. Yang keempat, Pancasila memberikan landasan bagi bangsa Indonesia dalam mengantisipasi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kelima, Pancasila sebagai dasar negara. Alasannya, yang kelima, Pancasila memiliki potensi menjamin keutuhan NKRI. Yang keenam, Pancasila menjamin terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Dan yang ketujuh, Pancasila memberikan jaminan terselenggaranya demokrasi dan hak asasi manusia sesuai dengan adat dan budaya bangsa. Makna Pancasila sebagai dasar negara: yang pertama, Pancasila sebagai fondasi bagi pembentukan negara. Yang kedua, Pancasila sebagai cita negara dan cita hukum yang berkembang menjadi asas fundamental, norm yang bersifat konstitutif dan regulatif. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang keempat, Pancasila menjiwai Undang-Undang NRI 1945 dalam mengatur penyelenggaraan negara serta menata kehidupan warga negara Indonesia. Terdapat 4 pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Yang pokok pertama berbunyi, negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan asas persatuan. Yang kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Yang keempat, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hubungan Pancasila dengan hubungan formal. Dengan dicantumkannya Pancasila secara formal di pembukaan Undang-Undang NRI 1945, maka Pancasila memperoleh kedudukan secara norma dasar hukum positif. Sedangkan hubungan Pancasila
dengan material, yaitu hubungan Pancasila dengan pembukaan UUD NRI 1945 secara material bisa ditinjau dari proses perumusan Pancasila dan pembukaan UUD NRI 1945. Secara kronologis, materi yang dibahas oleh BPUPKI yang pertama-tama adalah dasar filsafat Pancasila dan kemudian pembukaan Undang-Undang 1945. Setelah sidang pertama pembukaan UUD, BPUPKI membicarakan dasar filsafat negara Pancasila. Yang tersusun dalam Piagam Jakarta yang disusun oleh Panitia 9 sebagai wujud bentuk pertama pembukaan UUD 1945. Jadi berdasar urutan-urutan tertib hukum Indonesia, pembukaan UUD NRI 1945 adalah sebagai tertib hukum yang tertinggi. Adapun tertib hukum Indonesia bersumber pada Pancasila. Pada masa Orde Lama, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang diliputi oleh tajamnya konflik ideologi. Pada saat itu, kondisi politik dan keagamaan dalam negara diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial budaya berada dalam suasana tradisional dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Pada masa Orde Lama adalah pencarian bentuk implementasi Pancasila terutama dalam sistem kenegaraan. Pancasila diimplementasikan dalam bentuk yang berbeda-beda pada masa Orde Lama. Periode 1945 sampai 1950, konstitusi yang digunakan adalah Pancasila dan UUD 1945 yang presidensil. Namun, dalam praktik kenegaraan, sistem presidensil tidak dapat diwujudkan. Setelah penjajah dapat diusir, persatuan mulai menjadi tantangan. Upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan paham komunis, PKI melalui pemberontakan Madiun tahun 1948 dan oleh DIT atau T2 yang akan mendirikan negara dengan dasar Islam. Penerapan Pancasila selama periode 1950 sampai 1959 adalah Pancasila diarahkan sebagai ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Walaupun dasar negara tetap Pancasila, tetapi rumusan sila keempat bukan berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak. Periode 1956 sampai 1965 dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin, di mana demokrasi bukan berada pada kekuasaan rakyat, sehingga yang memimpin adalah nilai-nilai Pancasila, tetapi berada pada kekuasaan pribadi Presiden Soekarno. Terjadilah berbagai penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dalam konstitusi. Akibatnya, Soekarno menjadi otoriter, diangkat menjadi presiden seumur hidup. Politik konfrontasi dan menggabungkan nasionalisme agama komunis yang ternyata tidak cocok bagi NKRI. Terbukti adanya kemerosotan moral di sebagian masyarakat yang tidak lagi hidup bersendikan nilai-nilai Pancasila dan berusaha untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia secara yuridis formal tercantum dalam pembukaan UUD NRI 1945. Oleh karena itu, hubungan antar Pancasila dan pembukaan UUD NRI 1945 bersifat timbal balik. Hubungan tersebut bersifat formal dan material. Pancasila tidak dapat terlepas dari pembahasan pembukaan UUD 1945. Hal ini karena dalam pembukaan UUD 1945 terdapat rumusan Pancasila yang secara formal diakui sejak ditetapkannya oleh pembentukan negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Pembukaan UUD 1945 memuat asasi bagi kenegaraan dan tidak dapat diubah, sebagaimana yang telah diakui, dipertegas, dan dikuatkan oleh MPR.
Hubungan pembukaan UUD NRI 1945 dengan proklamasi kemerdekaan. Isi alinea ke-3 dan 4 pembukaan NRI 1945 menjelaskan tentang proses pelaksanaan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Untuk menegakkan hak kodrat dan hak moral setiap bangsa, terdapat kesempatan kemerdekaan diri dari tekanan bangsa lain. Isi alinea 1, 2, dan 3 pembukaan UUD NRI 45 memberikan penegasan terhadap dilaksanakannya proklamasi 17 Agustus 1945 sebagai bentuk perjuangan gigih menegakkan hak kodrat dan hak moral atas kemerdekaan itu sendiri. Isi pengertian bagian-bagian proklamasi. Bagian pertama proklamasi mendapat penegasan dan penjelasan pada alinea 1 sampai alinea ke-3 pembukaan UUD NRI 1945. Bagian kedua proklamasi yaitu suatu pembentukan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila terurai dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI 1945 yang mengandung 4 prinsip negara, yaitu 1. Tujuan negara yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan negara. 2. Ketentuan diadakannya UUD negara sebagai landasan konstitusional pembentukan pemerintahan negara. Yang ketiga, bentuk negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat, asas kerohanian atau dasar filsafat negara Pancasila. Makna pembukaan UUD NRI 1945 menjadi dasar inspirasi teks proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang pertama, adanya pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia oleh proklamator Soekarno-Hatta kepada bangsa Indonesia dan juga kepada dunia luar atau bangsa-bangsa lain di dunia. Yang kedua, tindakan-tindakan dalam rangka pemindahan kekuasaan dari kaum penjajah ke tangan bangsa Indonesia harus segera dilaksanakan. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia, merdeka, kekal, dan abadi. Pidato Insinyur Soekarno sesaat setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 45. Makna proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan bermakna sebagai penegasan bangsa bangga Indonesia untuk menjadi negara sendiri dan mempersiapkan kemerdekaan sesegera mungkin. Hubungan Pancasila dengan pasal-pasal undang-undang. Undang-Undang NRI 1945 terdiri dari rangkaian pasal-pasal yang merupakan perwujudan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD NRI 1945, yaitu Persatuan Indonesia, keadilan sosial, kedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Dan ketuhanan yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, yang tidak lain adalah sila-sila dari Pancasila. Pasal-pasal dalam Undang-Undang 1900 adalah Undang-Undang 1945 adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran yang ada dalam pembukaan UUD NRI 1945. Sila pertama dijabarkan dalam pasal 29 UUD 45, pasal 28E ayat 1 UUD NRI 1945 amandemen. Sila kedua pasal 1 ayat 3, pasal 26 ayat 1 sampai 2, pasal 27 ayat 1 sampai 2, pasal 28A sampai D, 28F dan 28J. Sila ketiga dijabarkan dalam Pancasila 25A dalam pasal 25A, 27 ayat 3, pasal 30 ayat 1 sampai 5. Pada sila keempat dijabarkan dalam pasal 1 ayat 1 sampai 2, pasal 2, 3, 4, 7, 19, 22C dan 22E. Sila kelima dijabarkan pada pasal 23, 28H, 31, 32, 33 dan 34I. Sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia hasil amandemen
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum atau Rechtsstaat. Yang kedua, sistem konstitusional. Yang ketiga, kekuasaan negara yang tertinggi di tengah rakyat. Yang keempat, presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di samping MPR dan DPR. Yang keempat, menteri negara ialah pembantu presiden. Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Yang kelima, kekuasaan kepala negara tak terbatas. Yang keenam, lembaga dalam sistem ketatanegaraan menurut UUD NRI 1945 sebelum dan sesudah diamandemen. Yang ketujuh, presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di samping MPR dan DPR. Daftar Pustaka Tim Pendidikan Pancasila UNESA. Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019, Pendidikan Pancasila cetakan ketiga, penerbit UNESA, University Press, anggota IKAPI, ISBN 978602449 037 Surabaya, halaman 155 sampai 203. Demikian presentasi dari saya. Apabila kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua.